Hari ini saya akan membahas kenapa ya mas saya ini sudah usaha gaspol ya, udah kerja luar biasa keras tapi kok nggak kaya-kaya. Video ini kita akan bahas secara singkat tapi insya Allah semoga membantu ya teman-teman. Selamat datang di channel saya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman bisa menuliskan doa terbaik di bawah di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang ngaminin, insya Allah doanya agar cepat terwujud gitu ya. Silakan tuliskan doa terbaik Anda di bawah. Dan kalau kalian menyukai video tentang pengembangan diri ya, hal-hal yang bikin kamu naik level, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan ketika saya bikin video. Nah, ini adalah pertanyaan yang asik dan klasik gitu ya, dan ini juga dulu pernah saya alami saudara sekalian. Saya pernah mengalami kerja luar biasa, kayaknya kerjanya keras banget, keluar keringetnya banyak banget gitu ya, cuman kok nggak kaya-kaya, nggak sukses. Nah oke, saya akan kasih teman-teman untuk beberapa tips ya, atau beberapa masukan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi yang pertama adalah kenapa kok penghasilan kita kok nggak membesar dan kita nggak kaya-kaya. Bisa jadi yang pertama adalah karena rezekinya tersebut kurang berkah. Kita lihat dulu nih, apakah profesi kita itu benar-benar sudah halal? Apakah profesi kita tidak berhubungan atau menyentuh sesuatu yang haram gitu ya? Apakah profesi kita tidak berhubungan atau berpotensi merugikan orang lain? Apakah kita benar-benar rezekinya itu bersih? Nah, itu pertama dicek dulu di situ ya, teman-teman saudara sekalian, dicek dulu. Kalau ini nanti benar teman-teman, insya Allah uang berkah itu ya. Ciri-ciri uangnya berkah adalah uang itu awet, uang itu nggak gampang habis, cukup gitu loh ya. Ciri-cirinya uang berkah seperti itu. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya uang tersebut. Uang besar pun saudara sekalian, kalau emang itu nggak berkah, biasanya itu habisnya cepet banget. Kalau uangnya itu berkah, itu walaupun kecil tetap awet. Mungkin teman-teman sudah merasakan, oh iya mas bener, saya itu kalau dapat uang walaupun nggak besar, gaji saya nggak besar tapi cukup saja alhamdulillah ya. Kok bisa ya mas gitu ya. Dan saya kaget banget, ada banyak teman-teman yang mohon maaf nih, penghasilannya di bawah 1.500.000 sudah berkeluarga tapi tetap cukup. Itu kan luar biasa gitu ya, minim banget tapi tetap cukup dan nggak punya utang, ini top banget. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kembali masih di tadi ya. Jadi kalau muslim, kalau teman-teman saudara kalian mungkin hari ini mungkin masih memiliki problem dengan riba. Jadi kalau kita ada masalah dengan riba, entah itu di bisnis kita atau kita masih ada pinjaman atau masih ada dan sebagainya, biasanya teman-teman itu juga akan memperlambat rezeki. Dalam arti bukan menghilangkan rezeki, tetap kita dapat rezeki, cuman kayak seret gitu ya. Jadi saudara sekalian, kalau misalkan punya uang atau punya tanggungan riba, hutang dan sebagainya, saran saya segera untuk berusaha dilunasi. Agar apa? Agar pipanya ini bisa ngalirnya kenceng lagi ya. Jadi tidak terhambat lagi pipanya. Nomor 2 tentang riba. Terus yang ketiga saudara sekalian, bisa jadi kenapa kok kita nggak kaya-kaya, bisa jadi bidang pekerjaannya memang menghasilkan penghasilan yang tidak terlalu besar. Penghasilannya contoh ada limitnya. Contoh misalkan kalau kita kerja ini ya biasanya tuh harian gajinya segini. Kalau kita usahanya ini berarti estimasinya gitu ya. Apa yang dilakukan adalah mencari sebuah pekerjaan atau sebuah usaha yang dimana penghasilannya kita scale up atau tingkatkan. Contohnya kalau pekerjaan misalkan berhubungan dengan penjualan, contohnya sales. Sales itu atau marketing itu memiliki penghasilan yang tergantung penjualan dia. Kalau penjualan dia besar, ya otomatis penghasilannya besar. Tuh penjualannya kecil ya otomatis penghasilannya pun juga kecil. Nah itu otomatis membutuhkan effort pemikiran. Kalau kita mau usaha dagang, ya tentu saja kembali tadi melihat sejauh mana kita bisa menangkap market tujuan kita menjual barang itu. Jadi marketnya itu luas nggak? Marketnya besar nggak? Contoh, misalkan kita punya barang 100 biji, tetapi kemampuan menjual kita masih 10 biji. Otomatis 100 biji akan habis dalam 10 hari. Tapi kalau kita misalkan 100 biji dan permintaannya juga 100, maka 100 itu akan habis 1 hari. Otomatis itu akan bikin bisnis kita cepat karena barang datang habis, itu kan cepat ya. Jadi kembali lagi ke situ, yang perlu di riset lagi atau diteliti lagi adalah bener nggak sih jualan ini itu ada potensinya nggak sih di masa depan, bahwa kalau aku usaha ini itu akan bisa besar banget. Nah kalau misalkan teman-teman sudah nggak ada gambaran atau gambarannya sudah buram atau blur, kalau saya pribadi biasanya daripada saya buang-buang waktu,
saya juga sambil terus mencari peluang usaha yang lain gitu ya, sampai akhirnya saya bisa menemukan sebuah usaha yang bisa saya scale up sehingga omsetnya itu bisa ratusan juta sampai miliar gitu ya. Itu kalau saran saya pribadi. Jadi bukannya kita tidak bersyukur dengan penghasilan kita hari ini, bukannya kita tidak bersyukur dengan omset kita hari ini, cuman kembali lagi kalau hubungannya dengan meningkatkan penghasilan sebesar-besarnya, maka kita harus melihat prospek usaha ini ke depan. Kira-kira saya mampu nggak nih untuk menjual sekian? Kira-kira bisa nggak sih? Kita akan bayanginnya gitu. Oh, ini kayaknya bisa deh, masuk akal bagi saya. Ya udah, saya tetap genjot aja di sini, saya tetap fokus di sini. Cuman kalau misalkan pikiran Anda sudah merasa kayaknya nggak yakin dan sebagainya, oke, berarti mungkin sudah waktunya teman-teman sudah mulai mencari ide baru atau peluang baru yang mungkin teman-teman nanti bisa lakukan. Itu tadi saudara sekalian ya, kenapa penghasilannya usahanya keras tapi kok tetap penghasilannya kok nggak gede-gede, ya itu tadi ya. Salah satu alasannya ada 3 itu tadi. Terus yang keempat adalah bagaimana sih agar kita itu kerja nggak keras-keras ya. Yang keempat adalah bagaimana caranya kita semua ini memiliki bisnis yang memiliki sistem sehingga bisnis tersebut bisa jalan tanpa kita. Kita mencari orang-orang ahli, kita tempatkan di pekerjaan kita bikin bisnis kita jalan sendiri. Sehingga kita kerjanya juga nggak keras-keras. Tapi kembali lagi ke tadi, sebelum masuk ke poin 4 ini, kalian harus melihat di poin ketiga ke sini nih. Bisakah bisnis saya ini berkembang? Dan kuatkah saya membayar karyawan, membayar staf? Kalau memang ini kemungkinan ini bisa kuat bayar karyawan, ya sudah. Berarti saya bisa mempasrahkan usaha ini kepada orang lain sehingga bisnis tersebut jalan sendiri dan Anda bisa lebih ringan kerjaannya. Ketika pikirannya udah mulai ringan, kalian bisa memikirkan ide-ide usaha yang lain atau menjalankan bisnis yang lain atau kerja yang lain. Semoga ini bermanfaat, mungkin nggak terlalu ribet ya. Semoga Anda bisa menangkap ini yang awalnya tadi tuh, rezekinya harus berkah, terhindar dari riba atau sesuatu yang haram, itu insya Allah biar kumpul uangnya. Terus yang ketiga adalah dicek kembali apakah usahanya atau kerjaannya ini sesuai dan bisa nggak sih dibesarkan lebih keren lagi gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalian bisa follow Instagram saya di bawah, dan teman-teman bisa nuliskan di komentar apapun ya, bisa kritik, saran, pertanyaan atau apa, tuliskan di komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.